Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Satu 101,3 Star FM Inspiring Sound, bincang spesial bersama saya Widya Pradipta di sini pendengar. Dan yang sudah disounding dari tadi bahwa hari ini bincang spesial kita akan membicarakan tentang Kongres Kebudayaan Jawa yang ketiga di tahun 2022 ini. Nah, di studio sudah hadir dua narasumber ya pendengar ya, yang akan kita kepoin kita tanyain terkait dengan Kongres Kebudayaan Jawa yang ketiga ini. Seperti apa sih gitu ya, kita langsung sapa dulu. Selamat siang untuk yang pertama Bapak Setia Amrih Prasojo atau Pak Amri. Ini adalah Kepala Seksi Bahasa Sastra Dinas Kebudayaan DIY. Selamat siang Pak Amri. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya Pak Amri ya? Alhamdulillah. Kemudian juga di sampingnya ini ada Pak Revianto Budi Santoso atau Pak Revi. Ini adalah tim Kongres Kebudayaan Jawa ketiga di Yogyakarta. Selamat siang Pak Revi. Selamat siang. Kabar baik ya Pak? So far so good. So far so good, asik banget. Budaya Jawa mah Inggris. Gak apa-apa ya Pak. Saya pengestunipun. Mugi mekaten ugi sak konturipun. Waduh, ini saya langsung ciut ini ya, mau pakai bahasa Jawa ya. Yes, tentu aja Anda pendengar Star FM boleh bergabung di interaksi kita ya. Langsung aja sampaikan pertanyaannya di line WA kita di 081 862 1013 atau juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di akun Instagram kita @starjogjafm. Baik ya pendengar, tema Kongres Kebudayaan Jawa ketiga di 2022 ini adalah nih, Widya harus pelan-pelan dulu, takut salah ya nyebutnya ya Pak ya. Kebudayaan Jawa Anjayeng Bawono. Ya, betul ya Pak Amri dan juga Pak Revi. Anjayeng Bawono dari Saptagati menuju ke kebudayaan global. Nah, kalau bicara tentang Jawa, ini kan biasanya kita langsung merujuk ke suku ya. Suku bangsa terbesar ini adalah suku Jawa, betul begitu ya Pak Amri dan juga Pak Revi. Di situ ada DIY, ada Jawa Tengah, ada juga Jawa Timur yang tersebar nggak hanya di Pulau Jawa tapi juga di mana-mana bahkan di dunia. Nah, lalu seperti apa sih Kongres Kebudayaan Jawa ini? Nanti kita akan tanya lebih lanjut, tapi saya pengen tanya dulu nih. Perkembangan kebudayaan Jawa ini dari masa ke masa ini seperti apa nih Pak Revi dan juga Pak Amri? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja Pak. Perkembangannya seperti apa sih? Kita kan juga pengen tahu nih pendengar Star FM. Tapi jangan dari PT Antropos juga Pak, dari yang paling dekat aja. Paling dekat aja. 2 hari yang lalu. Oh, yang lalu. Boleh? Seperti apa nih? Saya kira kebudayaan itu adalah bagian dari dinamika masyarakatnya. Sehingga ya selama orang Jawa itu ada, maka ya itu ada kebudayaan Jawa. Begitu. Banyak riwayat yang telah dijalani sebagaimana kebudayaan yang lain juga mengalaminya, artinya tidak ada yang spesial, tidak ada yang istimewa kalau dari segi kapannya gitu. Yang menarik adalah diantaranya karena orang Jawa itu banyak. Iya gitu betul, di mana-mana ya Pak menyebar. Padahal kalau orang Jawa bilang wong okahin, sak Dayak. Padahal orang Dayak itu jauh lebih sedikit ketimbang orang Jawa. Tapi lebih mendahului. Wong sak Dayak. Sak Dayak. Padahal mbok kudune sak Jawa. Tapi nggak ada istilah itu ya Pak. Jadi sejak ketika pulau ini mulai disebut dengan nama Jawa Dwipa atau Jawa, maka disitulah orang-orangnya yang berasosiasi dengan pulau ini lalu difahami sebagai orang Jawa. Tentu saja kalau kita melihat jejak-jejak di masa silam yang paling gampang Instagramable ya, kita melihat ada Candi Borobudur, Prambanan dan sebagainya, itu adalah Jawa di abad ke-9-10 itu. Yang lalu mengalami dinamika yang luar biasa karena begitu abad ke-11 lenyap di Jawa Tengah tapi muncul luar biasa di Jawa Timur gitu. Sehingga antara variasi regional atau keragaman lokasi itu juga memberikan jejak pada karakter budaya tersebut begitu. Bangunannya juga berbeda, ragam budaya yang dikembangkan juga berkembang lebih jauh lagi.
interaksi dengan luar menjadi makin beragam, ketemu dengan Cina, Arab, Eropa dan sebagainya, itu membuat Jawa menjadi makin kaya gitu. Kalau kita meminjam buku yang ditulis sangat komprehensif oleh Dr. Denis Lombard yang judulnya Nusa Jawa, maka Jawa itu terbentuk atas jaringan 3 interaksi. Gitu. Satu adalah interaksi kita dengan Eropa, yang jilid kedua itu membahas dengan Asia, khususnya dunia Islam dan Cina, gitu. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan India, itu. Jadi kekayaan interaksi itulah yang mungkin berjalin sehingga membentuk Jawa sebagaimana yang kita pahami sekarang ini, gitu. Kalau kita melihat dari segi bahasanya saja, banyak kosakata yang berasal dari bahasa Sanskerta, tapi yang dari Arab juga banyak, gitu kan. Sementara kita juga seringkali di sana sini berbahasa Belanda atau tanpa kita sadari berbahasa Cina, gitu. Oh gitu ya. Nah, itulah kekayaannya. Jawa itu mampu untuk menunjukkan atau mengembangkan suatu identitas, tapi tidak pernah menjadi tertutup. Nah, sehingga relasi global tadi bukan hanya sekarang, tapi sudah terjadi sejak masa yang sangat panjang, paling tidak ya lebih dari 1000 tahun, begitulah. Ya betul. Jadi mungkin begitu singkatnya. Oke, jadi memang banyak istilah atau mungkin bahasa yang kita gunakan sehari-hari yang ternyata itu adalah sebenarnya serapan dari bahasa-bahasa luar tadi ya Pak ya, seperti Eropa, Asia dan juga bahkan India. Tapi sebenarnya apa yang akhirnya membuat kebudayaan Jawa ini tetap eksis di tengah perubahan zaman, apalagi modernisasi ini Pak? Ya, kalau saya sih mungkin melihatnya ini ya Pak Refy, yang tadi disampaikan Pak Refy kan karena ininya apa namanya, luasnya gitu loh, ajur-ajurnya budaya Jawa yang sangat terbuka untuk menerima, terbuka dengan segala macam, dan kita juga nggak merasa merasa terus stres ketika ada banyak budaya masuk, enggak, malah justru akulturasinya itu luar biasa, bahasa itu luar biasa, itu tadi yang disampaikan Pak Refy. Bagaimana kita sampai sekarang ini kadang nggak sadar bahwa yang kita gunakan adalah bahasa yang mungkin sudah ribuan tahun atau puluhan tahun mati di negara asalnya sana, di India misalnya, Sanskerta misalnya kan. Ada kata sela, ada selo atau yang lain, itu serapan-serapan dari bahasa Sanskerta. Sirah yang kemudian di Jawa baru menjadi dinaikkan menjadi unda usuk boso untuk halus. Tri itu juga mungkin di asalnya sana udah hilang. Dimusimkan. Di sini masih dipakai untuk keseharian. Ya, saya lihatnya dari dinamis kebudayaan Jawa kenapa sekarang mungkin eksis, ya karena salah satunya itu mudah sekali untuk beradaptasi. Cuman mungkin ya dengan adanya isu yang digelar di Kongres Kebudayaan Jawa nanti mungkin akan membuka sedikit celah bahwa oke lah, kita selama ini selalu terbuka dan lain, tapi bagaimana kemudian kita juga mengenalkan budaya kita, kan gitu ya Pak ya. Lalu lintasnya itu supaya lebih seimbang gitu kan. Kita menerima pengaruh ya, juga kita mengaruhi orang lain. Gitu. Makanya ketika Anjayeng Bawono itu adalah bagaimana kita mendunia dalam konteks global, kita berkontribusi untuk menjadikan dunia lebih baik, begitulah. Luar biasa ya. Kalau ngomongin tentang Sanskerta, bahkan sekarang para orang tua pun malah menamai namanya juga nama-nama dengan Jawa Sanskerta gitu ya Pak ya. Sekarang kayaknya lagi mulai tren lagi gitu ya, nama-nama Jawa dipakai untuk nama-nama putra-putri mereka juga. Termasuk juga Anjayeng Bawono tadi Pak. Mungkin banyak juga pendengar Star FM yang belum paham gitu. Kenapa tema ini diambil? Artinya apa sih untuk Kongres Kebudayaan Jawa 3 di tahun ini nih Pak? Iya, dalam bahasa singkatnya adalah Bawono itu dunia, gitu kan. Ya. Maka bagaimana budaya itu mendunia, sehingga budaya tidak lagi hanya untuk orang dalam satu lingkup tertentu. Kalau diaspora Jawa kita sudah banyak tersebar di mana-mana, dari New Caledonia sampai Suriname, dari Samudra Pasifik sampai Amerika Selatan itu. Maka bisakah kita menjadikan itu sebagai sarana untuk, bukan untuk mendominasi, tapi untuk berkontribusi dalam percaturan dunia tersebut. Sehingga kalau dunia penuh konflik, bisakah kita memberikan cara pandang yang damai? Kalau dunia mencemari, maka bisakah kita membersihkannya dan sebagainya. Sehingga pandangan kita adalah pandangan kontributif. Bisa urun apa toh pada dunia supaya menjadi lebih baik gitu. Nah, itu harapannya ya Pak ya, nanti ya Jawa bisa berkontribusi terhadap
dunia. Ya. Itu mendunia lah. Nah, pasti banyak permasalahan juga yang dihadapi oleh kebudayaan Jawa ya Pak. Kalau sejauh ini kebudayaan Jawa saat ini permasalahan yang paling dihadapi, yang paling paling sangat fatal dihadapi ini apa nih Pak? Apa ya Pak Revi? Jadi gini, kalau yang saya amati itu untuk kita mungkin dianggap fatal ya bagi beberapa orang, tapi sebenarnya itu proses juga sih. Artinya banyak budaya kita yang sebetulnya belum mampu untuk menginovasi diri, mungkin kalau saya lihat dari sisi dinamisasi peradaban ya. Artinya orang kita masih takut ketika membuat sesuatu perubahan dalam bentuk kebudayaan mereka, dianggap sudah Pak istilahnya ketinggalan zaman, melenceng pakem. Oh, melenceng pakem. Oke. Ora padha karo jalan Kaliurang. Iya, ada pakem. Ya melenceng tapi nggak terlalu jauh gitu ya. Dari jalan Magelang. Ya. Jadi pola-pola pendekatannya aja sebenarnya ketika anak-anak muda kita sekarang lebih cenderung menghamba kepada kebudayaan-budayaan barat yang sifatnya lebih ini, di Jawa belum bisa menemukan sebuah wadah untuk kemudian membuat anak-anak Jawa keren loh. Budaya Jawa itu keren loh, bisa punya porsi tawar yang sama juga dengan budaya-budaya lain. Cuman karena ya mungkin lah itu yang menjadi bagian menarik, nanti akan kita coba kongreskan bagaimana kemudian kita membuat strategi nih Pak Lutfi ya, strategi untuk bagaimana diinovasi dan difusinya kebudayaan Jawa nanti bisa menjadi sesuatu hal yang betul-betul Anjayeng Bawono tidak hanya sebagai wilayah saja, tapi sebagai bagian dari pendekatan kepada generasi-generasi kita yang mungkin terlalu udah kepotong pita gitu loh, pedotan layangan gitu loh, sehingga lengoyak rodo kaduan. Kalau kita, mungkin saya generasi terakhir, mungkin kalau Pak Revi paham betul bagaimana kebudayaan Jawa dulu begitu masifnya digunakan atau dipraktekkan oleh masyarakat Jogja khususnya atau masyarakat Jawa pada umumnya. Tapi bagi generasi saya ke atas atau ke bawah ya, ke atas ya, ke bawah ke samping itu mungkin sama sekali nggak punya akses seperti yang dinikmati oleh generasinya Pak Revi, sehingga kita kadang mencari tahu kemana juga bingung. Nah itu nanti kita di kongres besok kita akan coba bahas tentang strateginya, bagaimana kemudian menyediakan sebuah format database kebudayaannya Pak ya, yang kemudian bisa diakses mudah oleh anak-anak kita besok atau sekarang untuk mencari tahu seperti apa sih sebenarnya budaya Jawa itu. Bisa nggak sih dengan bekal budayaan yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang juga bisa tren. Artinya itu tadi, lalu lintasnya tidak hanya sekedar kita dilewati, tapi kadang-kala kita juga harus melewati ke sana gitu. Istilahnya Pak Revi tadi kan, lalu lintasnya, trafficnya. Mungkin itu ya. Yang paling sering ditemukan adalah ketika anak-anak sekarang tuh nggak bisa pakai bahasa Jawa Pak, termasuk saya nih, bahasa Jawanya amburadul gitu ya Pak ya. Anak saya masih. Oh, ada masih ya, ini kebanggaan ya Pak ya. Maksudnya bahasa Jawa itu kayaknya sekarang untuk anak-anak muda zaman sekarang tuh agak susah ya Pak, apalagi yang promo Inggil gitu. Apa nih tanggapannya nih Pak? Enggak, jadi kadang komunikasi saja, karena seperti yang dikatakan Mbak Widya dari awal tadi, ketakutan itu. Betul. Nah itu yang membuatnya menjadi kita makin jadi berbahasa itu mesti nanti disalahkan gitu kan. Nah itu ya Pak. Ya padahal kita sehari-hari dengerin Didi Kempot biasa aja gitu. Kenapa itu bahasa Jawa apa bahasa Inggris? Bahasa Jawa dong. Lah ya kenapa kok kalau dengan Didi Kempot kita jadi relax gitu kan. Tidak ada kekhawatiran, kita bisa ambiar tanpa punya alasan apa-apa gitu kan. Kita bisa keliling Sewu Kutha sampai ke Gunung Api Purbo gitu. Anak-anak sekarang juga beneran loh memunculkan istilah baru misalnya kan, ada Banyumoto loh. Banyumoto. Ya kan, padahal kita udah punya istilah loh. Tapi karena ya apa-apa ya. Ya bahwa ada dinamika itu wajar itu. Atau mungkin juga yang saya beberapa kali diundang untuk membahas tentang wayang itu. Yang tua juga selalu mengeluhkan bahwa anak muda makin jauh dengan wayang, tapi mereka nggak lihat streaming. Itu kan? Berapa banyak sih kalau pentas wayang itu yang nonton 500 itu sudah banyak, 1000 itu wis rekor muri. Tapi sekarang sekali streaming yang nonton bisa 100.000 gitu. Ya mereka tidak menganggap itu ada gitu kan. Artinya yang tua juga tidak familiar dengan dinamika yang terjadi pada masa kini gitu. Sementara yang anak muda juga takut tadi memang disalah-salahkan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya intergenerational gap, Pak. Gap antar generasi yang sebenarnya dua-duanya juga
masih mencintai ya satu atau banyak aspek dari budaya Jawa. Kita masih makan nasi sebagai orang yang disegani itu. Disegani. Urut mangan itu ya. Nah, tapi itu tadi ketika kita menganggap bahwa budaya itu adalah beban, budaya itu adalah sempritan polisi yang akan selalu menyalahkan walaupun sudah pakai helm, bawa SIM, STNK, mesti gulek-gulek salah lah maka membuat menjadi kurang kondusif gitu kan. Gimana kita mau serumah kalau kita takut ngobrol itu kan. Nah, selain ya memang ada realita yang cukup berbeda itu. Ketika kita saling memahami maka akan lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama itu. Siap. Begitu. Ya, nantinya akan dibahas juga di Kongres ya, Pak Amrih ya. Sobat Ambiar. Sobat Ambiar. Bener, dinamika, kemudian juga ada pendekatan mungkin ya Pak ya, sebagai sekarang dinamikanya seperti ini, pendekatan ke anak muda udah nggak zaman kayak dulu lagi nih. Sekarang udah zamannya udah pakai konten gitu ya Pak ya, lagu-lagu bahkan gitu. Sehingga kita juga mengundang para influencer untuk berpartisipasi, para penyedia layanan online juga supaya bisa membantu untuk menggambarkan itu. Bahkan kita juga mengundang profesor dari Amerika yang sudah puluhan tahun mengajar di sana untuk memberikan gambaran dalam tataran global seperti apa sih apresiasi terhadap budaya Jawa itu. Nah, diharapkan dari keragaman cara pandang itu maka ada banyak hal yang bisa kita pahami bersama, lalu berikutnya kita kembangkan bersama. Oke, seru ini. Pasti juga penasaran ya Pak ya, nanti kongresnya akan seperti apa. Kita akan bahas nanti lebih lanjut ya. Kongresnya siapa saja pesertanya, kemudian kira-kira apa saja yang akan dibahas di sana nanti ya. Pendengar boleh bergabung kembali di 0818621013 di line WA kita atau juga di Instagram @starjogjafm. Bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Kira-kira ada pertanyaan apa atau mungkin ada keresahan atau kegelisahan yang lainnya tentang kebudayaan Jawa, monggo kita tunggu ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Lagu bagus miliknya Jamrud, Pelangi di Matamu ya pendengar ya. Dan di luar sana hujan turun dengan deras ini tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bincang spesial bersama dengan Pak Setia Amrih Prasojo, ini Kepala Seksi Bahasa Sastra Dinas Kebudayaan DIY. Kemudian juga Pak Revianto Budi Santoso, Tim Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta. Nah, tadi sudah kita banyak obrolkan ya, menarik banget bahwa ada dinamika, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang harusnya menjadi PR bersama ini ya, untuk bisa akhirnya mengajak anak-anak muda untuk ayo kita melestarikan kebudayaan Jawa, atau kalau perlu malah membuat sesuatu yang baru gitu ya Pak ya, satu yang baru terkait dengan kebudayaan Jawa. Nah, tema kita atau tema Kongres Kebudayaan Jawa 3 2022 adalah Kebudayaan Jawa Anjayeng Bawono, pendengar, bahwa kebudayaan Jawa ingin mendunia. Nah, sudah banyak yang bergabung di line WA maupun di Instagram. Boleh saya bacakan ya Pak Revi dan juga Pak Amrih? Ya, siap. Oke, silahkan. Ini dari Pak Hafid ya. Anak muda itu sekarang lebih suka bahasa asing, lebih gaya. Ada upaya nggak sih untuk mengajak mereka mau belajar dan juga mau memakai bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari? Jadi begini, Pak Kepala. Pengalaman saja, saya dulu sebelum ke Dinas Kebudayaan kan jadi guru bahasa Jawa nih, di 1-2 sekolah di wilayah Bantul sana, di pojok selatan sama di kota Bantul, di SMA 2 Bantul terakhir sebelum saya ditarik ke Dinas Kebudayaan. Ada yang menarik di kalangan anak-anak yang saya ampu waktu itu, ketika mereka begitu stresnya ketika tiba mata pelajaran bahasa Jawa. Itu lebih stres ketimbang mereka menghadapi mata pelajaran matematika. Ya. Itu Pak. Nah, ini ada apa gitu kan. Saya menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata anak-anak ini masih menganggap bahwa ketika mereka belajar bahasa Jawa itu kuno. Ya, nggak gaul, jadul. Ya. Pokoknya desa gitu kan. Ya, itu masih melekat di otak-otak mereka, itu nggak tahu dari mana itu semua muncul. Tapi begitu saya coba dekatin mereka dengan pola anak sekarang milenial gitu kan, saya masuknya tidak dari sisi bahasanya Mbak,
karena saya mengajar bahasa Jawa, saya mencoba mendekatinya dari sisi aksara. Karena bahasa Jawa kan memiliki aksara ya. Di SMA kan diajarin bahasa Jawa juga aksara Jawa dan segala macam. Mungkin di SD juga iya, SMP juga iya. Nah di SMA saya coba ngeprank mereka di tahun 2016. ngeprank bahasanya udah itu istilahnya belum ada istilah ngeprank ya 2016 ya. Baru 2018 2020 ini ngeprank itu. Saya nyoba ngeprank anak-anak dengan menulis satu kata dalam bahasa Korea menggunakan Hangul. Annyeonghaseyo gitu kan. Saya 2 minggu belajar nulis karakter Korea itu. Sampai segitunya loh ya. Untuk ngeprank mereka. Begitu saya nulis jerat, belum selesai saya nulis, mereka langsung satu kelas rentak menjawab annyeonghaseyo. Saya kaget. Loh, emang itu tulisannya annyeonghaseyo ya? Iya Pak, itu kan annyeonghaseyo, itu kan tulisan Korea bla 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 dengan penjelasan mereka yang luar biasa itu. Oke. Sekarang saya menulis di bawah tulisan annyeonghaseyo dengan tulisan Sugeng Enjing. Pet kayak orang-orang kepidak rano sing muni belas itu. Itu bunyinya apa? Gak tahu Pak. Sugeng Enjing. Kita pagi memulai sesuatu dengan nulis. Gak bisa baca Pak. Kenapa? Gak tahu Pak. Karena itu aksara bikin mumet Pak. Lu kok iso? Lebih mumet Korea lu. Wong kalian belum pernah ke sana. Kalian di Jogja dari SD, SMP, SMA di Jogja terus merasa aneh dengan tulisan sendiri. Dari situ ternyata ketahuan. Ternyata ini karena masalah tren saja sebenarnya. Anak-anak merasa kenapa dengan Hangul, melabeli mereka dengan Hangul atau dengan bahasa annyeonghaseyo, sarangeyo dan segala macam, seolah-olah sudah keren gitu. Nah ini yang kemudian saya coba masukkan ke anak-anak bahwa Jawa itu banyak loh kata-kata seperti itu yang juga keren kalau diangkat dan dijadikan quote misalnya di Instagram mereka atau apapun, apalagi ditambahi dengan aksara. Janganlah kita mempelajari terus budaya mereka, mbok kolo-kolo seperti tadi Pak Revi, ikut mengiliterasi mereka. Orang Korea kan banyak sekali yang di YouTuber itu ngoncek Jawa, ngoncek Indonesia begitu detail kan, sampai si Hanse itu kan juga Pak Amri aja tahu loh YouTuber ini. Dia begitu YouTuber ya Pak Amri ya. Begitu paham tentang aksara Jawa, menjelaskannya dalam bahasa Korea segala macam, itu kan keren. Artinya ketika anak-anak kita ditawarin banyaknya masifnya kebudayaan Korea masuk dengan Hangulnya, dengan K-popnya dengan macam, ternyata Hanse mencoba membalik itu ke teman-teman di dunia maya itu adalah Jawa yo keren lho ono cara kok lho Cak. Apalagi dengan bahasa logat Malang dia yang begitu kental, itu kan keren. Akhirnya banyak ketika teman-teman yang membaca atau melihat konten dia terus bombong, napa mongkok muncul Pak rasa mongkok. Iya ternyata ngene iki iso ya. Itu bahasa Malangan, Cak Dev misalnya yang dari Londo Kampung dengan bahasa Surabayanya. Nah cuman ini yang di pusat-pusat budayaan Jogja, Solo dan sekitarnya yang dialek Mataraman sepertinya masih butuh teman-teman untuk memunculkan konten-konten serupa yang sehingga semakin memperkaya kita bahwa si mungkin Cak Dev itu Surabayaan, si mungkin si Hanse itu Malangan, Kerang Alam gitu. Ya coba piye dap anu lho kuwi. Awake dhewe duwe hire dap, piye dap dan macam yang mungkin masif tahun 90-an waktu itu saya yang bukan orang Jogja saja belajar piye carane iso ngerti. Apa ya Pak? Misalnya istilah dalat, isu sahan, dayi dap. Itu keren di 90-an itu, apalagi dengan munculnya merek matamu itu kan. Sehingga sebut darat. Itu jadi lebih ke ininya sih. Sebenarnya bisa banget tergantung kalau di lapangan yang paling penting adalah teman-teman yang mengajar bahasa Jawa itu di sekolah-sekolah. Di masyarakat ya keluarga aja Pak ya. Keluarga, kemudian masyarakat sekitar yang masih jangan kemudian menjudgment anak ketika menggunakan kata langsung disalahkan. Misalnya bocah ki yo biasa kok. Ketemu saya Pak Amri kok dereng wangsul. Oh ya, harusnya kondur ya Pak ya. Panjenengan badhe kondur ya monggo. Dene mikir, paling ya Pak, ora. Dari itu pendekatan seperti itu anak kemudian mencari tahu. Tapi ketika piye to kowe kleru. Nah, itu sudah apa ya Pak, istilahnya anak sekarang diklerokke itu bukan kemudian mencari tahu yang benar apa, enggak, malah ditinggal. Semakin jauh. Mungkin itu ya Mbak ya. Pak Revi mungkin bisa nambahin. PR merangkul ini Pak, merangkul yang jauh-jauh ini Pak. Gimana nih Pak Revi? Iya, saya kira saling merangkul lah. Artinya itu harus sesuatu yang dilakukan oleh banyak pihak itu kan, bukan satu rangkulan terus menyelesaikan semuanya. Betul. Sehingga ada teman-teman yang akan ada di dunia entertainment, ada di dunia. Tadi Mas Amri menyebutkan fenomena menarik ketika salah satu Juragan Oblong itu kemarin mendapatkan penghargaan Anugerah Budaya DIY itu. Artinya kita juga mengapresiasi
mereka yang berusaha untuk mengaktualisasikan itu. Dulu ketika FKY lalu mulai dengan Mulaniro itu kan juga bagaimana frase-frase pendek itu membuat kita bertanya mulih itu kan simpel kok itu kan, artinya bahwa ada hal yang simpel atau yang kemarin fenomenal oleh Butejo itu kan Tilik. Nah, satu ini tapi betul ya, tapi bahwa komunikasi seperti itu masih sangat kaya itu. Cuma kadang yang satu tidak melihat yang lain itu, sehingga menjadikan tadi yang saya sampaikan komunikasi yang tidak nyambung, sehingga rumangsane pokoknya anyang hasil wis paling keren padahal mangane saya tahu bacem berapa kali setahun sih makan kimchi itu kan. Ilate ya tetap ilat Jawa itu tadi, tapi seolah-olah berhadapan dengan budaya kontemporer, apalagi budaya populer yang lalu bersekutu dengan bisnis, itu memang tantangan juga gitu kan. Karena ini adu bukan hanya kuat-kuatan approach, tapi kuat-kuatan modal juga gitu kan. Ketika yang satu itu banjirnya dengan backup modal yang luar biasa, maka yang sini juga kadang gelagapan gitu. Betul. Kongres ini, panitia kongres terutama saya kira tidak berpretensi untuk menyediakan semua solusi, karena solusinya wis ono ora perlu kongres lah gitu kan. Sampun wonten sedaya menika lajeng nggih sama menika ngaturi para ahli menika berbagai pihak itu supaya mari kita sama-sama memikirkan solusinya. Kalau tadi dikatakan bahwa ya harus ada solusinya, ya kita membuat beberapa skenario, tapi itu kan bukan bukan instruksi yang lalu pokoknya kudu ngene. Justru untuk itu maka kita perlu berkongres. Kalau enggak ya tinggal bikin program aja, raker aja bukan kongres lagi gitu. Raker udah selesai. Kalau raker itu kan sudah alur komandonya jelas gitu kan. Yes, jadi memang banyak kendala-kendala juga ya Pak ya, bersinggungan dengan banyak hal itu tadi yang akhirnya membuat ini dibikinlah kongres ini yang ketiga. Apalagi termasuk itu Mbak, apalagi cakupan wilayahnya kan administrasi berbeda. Ada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Jadi memang harus lebih intens tadi ngerangkul banyak pihaknya. Kita kemarin juga sangat menyadari bahwa keragaman di DIY itu sebenarnya yang paling simpel itu kan, dibandingkan dengan Jawa Timur misalnya. Antara Malang, Tuban, Ponorogo itu beda-beda subkulturnya itu, antara Osing, Pendalungan yang berbau Madura, pesisiran lor, pesisiran kidulnya itu juga variasinya sangat banyak. Kita ini relatif homogenis dibandingkan dengan yang Jawa Tengah harus berhadapan dengan Begelen, Banyumasan, Tegal, Indramayu. Ngapaknya juga beda ya Pak. Ngapaknya beda, orang ngapak ora penak sih. Piye kie gitu ya Pak ya. Oke. Ini juga yang sudah dijawab ya untuk @Dido Mustika, karena kan ketika ada kongres tadi yang ditanyakan adalah langkah konkretnya seperti apa, ini nanti bisa menyentuh masyarakat atau enggak. Karena percuma aja kalau enggak ada langkah konkret bikin kongres gitu Pak pertanyaannya. Tapi kalau sudah jelas langkah konkretnya ya rasa kongres. Itu dia. Ya dilakoni wae. Pendengar Star FM, ini Kongres Kebudayaan Jawa yang ketiga ini diadakan mulai besok tanggal 14 sampai dengan 17 November 2022 ya Pak Amr dan juga Pak Revi. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah pesertanya nanti yang terlibat siapa saja. Kemudian karena ini diselenggarakan juga secara daring, masyarakat bisa ikutannya, bagaimana caranya ini Pak Amri? Peserta kongres ini kan karena cakupan wilayahnya ada 3 provinsi ya. Jadi Kongres Kebudayaan Jawa ketiga yang kebetulan tahun ini itu jatahnya Jogja untuk menyelenggarakan. Tahun kemarin di 2018 itu ada di Surabaya yang 2 itu. Pesertanya yang jelas ada peserta inti. Peserta inti itu adalah peserta yang memang ditunjuk oleh masing-masing wilayah provinsi untuk mengikuti gelaran kongres ini. Kemudian setelah itu ada juga peserta undangan. Peserta undangan ini bisa berasal dari manapun, entah itu diaspora, enklave Jawa yang ada di seputaran ketiga wilayah ini. Yang itu nanti ketika mereka menjadi bagian dari peserta kongres hanya bersifat sebagai peninjau saja. Artinya berbeda dengan pasukan inti yang tadi diwakilkan oleh masing-masing provinsi, karena provinsi mesti akan mengirim beberapa nama yang didelegasikan mereka sebagai peserta wakil dari kami kan gitu. Kemudian setelah itu juga ada satu
peserta yang kita anggap untuk nanti bisa mengikuti secara daring. Nanti ada 2 juga daring yang memang mereka nanti akan masuk ke satu komisi-komisi yang di situ kita masukkan ke peserta Zoom, artinya mereka dapat link Zoom, dan sisanya nanti bisa mengikuti dari streaming YouTube-nya. Jadi itu pun kalau misalnya kemarin dari beberapa yang masuk yang kita seleksi ada sekitar misalnya dapat 60 atau 50 orang yang kemudian kita ambil dari sisi itu, yang lainnya kalau peserta yang kemarin masuk 380-an, anggap saja 400 ya karena di akhir kemarin, sisanya 300 itu kalau disebar di YouTube streaming, Zoom mungkin masih bisa ini karena Zoom sekarang sudah kapasitas 500 atau 1000 juga bisa. Sisanya mungkin bisa mengikuti lewat YouTube. Kalau YouTube nggak harus daftar pun bisa gitu. Itu luas sekali nanti. Dan untuk bagaimana kemudian kita bisa mengikuti, ya sebenarnya sudah dari awal dulu kita sudah membuka di website pendaftaran itu di Kongres Kebudayaan Jawa.id. Itu kemarin kemudian kita punya ini gandeng sudah melebihi kuota, akhirnya mohon maaf teman-teman yang mungkin baru dengar sekarang untuk bisa ngeklik link pendaftaran sudah di off kan, karena sekarang sudah mulai masuk proses seleksi peserta. Jadi peserta yang masuk pun tidak asal masuk Mbak. Jadi mekanismenya nanti di setiap link pendaftaran kita sediain 3 komisi kan yang mereka harus pilih. Di Kongres Kebudayaan Jawa 3 ini kan kita ada 3 komisi, Saptagati, kemudian komisi inovasi dan difusi. Nah, masing-masing ketika nanti peserta mau daftar klik itu ada ada arahan di sana, milih komisi berapa. Kalau dia klik komisi 1 otomatis nanti akan keluar dialog baru itu. Yang intinya di situ ada 5 pertanyaan dasar tentang apa sih Saptogati dan segala macam, sehingga siapapun yang nanti ikut mendaftar di komisi itu paling tidak dia harus memiliki bekal tahu dulu apa sih Saptogati, sehingga begitu mereka masuk kita seleksi, begitu masuk gelaran kongresnya mereka sudah satu frekuensi dengan teman-teman yang lain, sehingga tidak mentah ke rembuk dan segala macam, tapi sudah betul-betul langsung mengerucut kepada apa yang diinginkan komisi tersebut untuk dibahas gitu. Jadi memang mekanismenya banyak kan peserta yang sudah tersedia itu memang benar-benar peserta yang sudah ditunjuk langsung dari masing-masing perwakilan provinsi, sehingga mungkin kalau ada yang bertanya, lu kok aku rati jawil provinsiku, ya itu jangan tanya kami di kepanitiaan, silakan tanya di provinsi masing-masing untuk bisa dimasukkan ke dalam list peserta delegasi mereka itu. Artinya kita melibatkan secara yang nanti daring di lokasi kongres itu ada sekitar 150 itu yang betul-betul sudah menjadi bagian dari peserta yang mengikuti pola dari FGD kemudian ke prakongres, sisanya yang kita ambil dari undangan dan pendaftaran online. Itu Mbak. Oke, jadi masyarakat alurnya umum seperti itu. Tetap bisa ikutan, langsung aja kita tonton YouTube-nya gitu ya Pak ya. Itu lebih enak di lebih rumah sambil tiduran juga bisa ini sambil rebahan gitu ya. Bisa. Tadi disampaikan juga ada divisi-divisi Pak. Ya. Perannya tiap divisi itu apa? Komisi kita bagi menjadi komisi pembahasan. Di sana ada beberapa komisi. Komisi Saptogati ini adalah komisi yang melakukan pengajian ulang atau melihat hasil dari Kongres Kebudayaan 2 Surabaya kemarin sudah sejauh mana sih implementasinya di tataran teknis misalnya. Kemudian masuk ke inovasi-inovasi, komisi inovasi yang ini betul-betul fokus kepada merumuskan strategi inovasi apa sih. Paling tidak yang kemarin kita coba ambil 5 objek nih Pak ya. Iya, itu exercise saja. 5 objek untuk paling tidak jadi 5 objek itu adalah objek kebudayaan Jawa yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, kita bisa enggak ya mengelola yang 5 itu ketimbang nanti harus berdebat untuk merumuskan yang mana yang mau digarap itu kan. Kalau ini kan satu step untuk mendunia tadi sudah itu kan, artinya global, pengakuan secara global itu sudah kita dapatkan, dan alangkah macetnya kalau yang sudah diakui terus dinenggewae gitu kan. Nah itu nanti kita akan semoga dari situ bisa menjadi model untuk pengembangan yang lain. Artinya bukan untuk restriksi yang lain enggak gitu kan. Tapi ini yang sudah satu step melangkah, bisakah kita mengakselerasi untuk Anjayeng Bawononya atau ya tetap kayak kemarin seperti sebelum mendapatkan itu gitu. Itu yang di komisi inovasi nanti selain setelah kita dapatkan strategi bagaimana kemudian menginovasikan sebuah kebudayaan dan segala macam, kemudian merumuskan sistem model jaringan data kebudayaannya, sistem model kelembagaannya, bagaimana nanti siapa yang akan mengurusi misalnya
contoh lah teman-teman yang di K-pop misalnya itu bisa masif seperti apa, oh ternyata di belakang ada ininya toh yang mikir supaya itu bisa menyebar kemana-mana. Nah itu juga akan kita coba sentuh ke sana. Kemudian yang ketiga difusi. Setelah apa yang tadi coba kita petakan 5 objek budaya tadi, nah di ranah difusi kita kemudian membuat sebuah sama dengan strategi penyebarannya bagaimana nanti, modelnya, polanya, strategi yang akan kita lakukan, apakah cukup per wilayah misalnya, apakah kita harus bergabung dari tiga wilayah ini untuk kemudian berpikir bahwa apapun yang berhubungan dengan yang kita lakukan keluarnya tetap orang mengenal sebagai kebudayaan Jawa atau Javanese culture-nya, bukan ini budayaan Ponorogo-nya, ini budaya Banyumasnya, tapi terbungkus rapi menjadi budayaan Jawa. Yang kemudian orang lihat oh Jawa ngendi kan gitu. Ini Jawa ini dan segala macam. Jadi 3 ranah di komisi ini yang tadi punya tanggung jawab untuk paling tidak menghasilkan sebuah rumusan dulu, karena kalau teknis itu nanti sudah masuk lataran teknis, itu sudah masuk birokrasi, sudah masuk ke masalah pelaksanaan yang di lembaga pemerintah. Paling tidak dengan adanya bekal rumusan itu kayak seperti kita melihat kalau zaman dulu ada istilahnya garis-garis besar haluan negaranya lah. Kalau zaman dulunya Pak ada GBHN gitu ya, ada apa sih pola yang harus kita ikuti selama step berapa tahun ke depan kita harus apa, lanjutnya kita harus apa, jadi enak untuk menata strateginya. Ini tuh jadi 3 komisi yang jelas yang akan digelar dalam bahasan untuk menjayengkan Bawono tadi ya. 3 komisi kemudian dengan 3 provinsi yang punya kekayaan luar biasa Pak, ini benar-benar beragam. Ini saya bayanginnya ini wah gimana ya ini ya caranya itu ramai banget itu Pak. Ini kebetulan Pak Revi adalah pimpinan sidangnya nanti. Nah ini mungkin bisa digambarkan Pak ini nanti seperti apa ya, karena kan dari Jogja aja udah banyak juga Pak, apalagi tambah Jawa Timur, kemudian Semarang seperti apa nanti langkah-langkahnya, dinamikanya ini yang kan. Bukankah itu kekayaan kita? Ya itu kekayaan kita. Ketika tapi semua seragam maka ya jadi nggak kaya ya, jadi nggak kaya lagi, kayak apa ya? Kolaborasinya akan seperti apa nanti Pak? Ya justru dari kekayaan itu kita juga kebetulan disupport oleh para praktisi dan ahli yang sudah terlibat secara langsung dalam mengembangkan kekayaan tersebut. Mulai dari mereka-mereka yang aktif di pesisiran sampai yang di pelosok-pelosok perdesaan, itu saya kira lesson atau pelajaran dari yang sudah mereka jalani itu akan membuat kita mampu untuk mengembangkan variasi-variasi tersebut gitu. Maka ya let's see Bilar. Ternyata Pak Revi mengikuti infotainment ya, si Bilar ya. Karena kalau dibaca dari tornya juga lumayan banyak tuh Pak, karena dari kongres kedua kan tadi ada Saptogati ya Pak ya, ada 7 apa ya ini keutamaan budaya Jawa. Kalau disebutkan satu-satu nih luar biasa nih Pak. Banyak sekali ya. Ujian terakhir itu banyak banget. Nah jadi nanti akan sebisa mungkin lebih dirumuskan bagaimana supaya bisa jayeng tadi ya. Jayeng. Nah itu kan dikoreksi jayeng bukan jayeng. Jayeng Bawononya itu nanti akan seperti apa. Nah kalau harapannya sendiri juga untuk anak-anak muda nih Pak Revi dan juga Pak Amreh ya, karena tadi kan inovasi-inovasi kayaknya yang dari Yogyakarta belum terlalu populer ya, karena tadi kan ada bahasa-bahasa yang dari Malang, kemudian dari daerah yang lainnya. Harapannya Pak untuk anak-anak muda yang ayo inovasi, kita bikin konten-konten yang seru gitu Pak Revi. Ya inovasi tidak harus konten ya. Oh ya boleh ya betul Pak. Di Jogja sendiri juga ada banyak sekali inisiatif-inisiatif yang keren dari justru Jogja gudangnya kreativitas, bahkan orang-orang luar kalau pengen kreatif ya ke Jogja gitu kan. Baik. Kita punya film, kita punya multimedia, kita punya desain grafis, festival, segala macam festival ada, dan banyak juga diantaranya yang bersinggungan baik langsung maupun tidak langsung. Teater sampai dagelan kita punya. Lalu yang belum apa sih? Yang belum anjayengnya tadi aja, karena banyaknya yang masih inward looking gitu kan, yang masih berorientasi ke dalam. Semoga dengan kita berkolaborasi dalam forum-forum yang akan diselenggarakan nanti, kita
dorong itulah. Untuk itu juga menjadi sesuatu yang bisa disajikan keluar, sehingga akan menjadi bersifat memberi sumbangsih bagi peradaban yang ada di dunia ini gitu. Oke, jadi memang sebenarnya sudah banyak, tapi memang perlu jayangnya tadi ya Pak ya, gelegarnya gitu, gegap gempitanya itu yang belum. Pak Amri, berapa Pak Amri? 700 ya event budayaan ya. Nah, event aja sebenarnya banyak ya Pak ya. 700 itu banyak loh. Banyak banget setahun loh itu. Nah apa nih kira-kira apa Pak kalau boleh dijelaskan dulu kenapa belum sejayang itu, atau mungkin sudah jayang tapi kitanya sendiri yang orang Jogja sendiri yang belum kenal atau belum tahu, belum ingin tahu gitu Pak. Gimana itu masalahnya apa ya? Jadi kita sudah berusaha sudah maksimal lah di Jogja ini, luar biasa event-event kebudayaan itu setahun itu apapun ada itu, dari yang sisinya seni, pertunjukannya, musik segala macam itu ada, yang dari klasik, yang kontemporer juga luar biasa. Sebenarnya hampir-hampir kena sih waktu awal-awal, kita ingat di tahun 2019an sebelum Covid itu ya, adanya flash mob Wanaran itu. Wanaran itu yang juga sangat ramai. Itu rame Pak. Sempat itu trending juga itu sempat ya. Tapi setelah itu juga redup lagi. Kita memang butuh apa ya Pak ya? Sehingga ketika kita berhadapan dengan budaya kontemporer, maka tidak bisa sekali tembak lalu selesai gitu kan. Kita produktivitas harus ditantang untuk terus-menerus. Mungkin juga karena tidak ada label ini Jawa loh gitu, kita lalu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang mendunia atau layak untuk disandingkan di dunia. Misalnya Arjok lah ya, kalau boleh menyebut nama salah satu event yang orang-orang itu datang dari mana-mana untuk kesini dan untuk menyaksikan itu kan, itu adalah spirit kreativitas kita. Saya tidak bisa menyebut itu sepenuhnya Jawa, tapi juga saya tidak bisa bilang bahwa tidak ada Jawa di situ gitu kan. Jadi cara Jogja untuk menyemai kreativitas itu kan dengan banyak cara begitu kan, dengan banyak strategi, banyak pola untuk kadang perlu dilabeli, kadang tidak itu. Nah, itu saya kira di antara yang pernah dikembangkan. Dan kalau tadi kita bicara tentang 5 hal atau 5 objek kebudayaan yang kita akan upayakan, atau paling enggak dalam forum itu kita latihan untuk merumuskan globalisasinya, maka saya kira Jogja juga punya inovasi-inovasi yang baik tentang batik. Misalnya kita segala macam kreativitas batik kita punya, mulai dari yang paling klasik sampai yang paling kontemporer gitu, gamelan mulai dari yang orkestrasi sampai yang lucu-lucunan gitu ya. Mau digabung dengan kalau di keraton kita bikin gending-gending gati yang digabung dengan musik-musik diatonis modern itu, atau yang dilenyengan ala teman-teman di Sinten Roman itu. Nah, itu kan adalah upaya-upaya yang saya tidak menganggap bahwa sepenuhnya sudah tercapai. Kalau sudah tercapai ya perlu gimana gitu kan. Tapi ada benih-benih yang bisa kita kembangkan untuk nanti didorong supaya mendapatkan akses yang lebih baik dalam skala yang lebih luas itu. Oke, jadi biar semangat juga ya para anak muda dan juga pelaku-pelaku kesenian ini untuk terus menjayangkan budaya-budaya Jawa, khususnya Yogyakarta juga. Closing statement ini untuk Pak Amri dan juga Pak Revi, bisa juga dikatakan pesan-pesan untuk anak-anak muda atau pendengar Star FM yang saat ini juga sedang mendengarkan, supaya kita lebih mencintai budaya Jawa juga. Apa yang harus dilakukan yang paling simpel, yang paling sederhana nih, apa Pak Amri dan juga Pak Revi? Saya dulu nih Pak. Monggo Pak. Kalau dari sisi saya sih, karena saya sering berhubungan dengan teman-teman yang di kalangan anak-anak, paling tidak umur SMA gitu, karena SMA menjadi guru di sana. Banyak hal yang kemudian saya dapati bahwa mumpung ini ada kesempatan kongres kebudayaan Jawa yang kebetulan juga digelar di Yogyakarta. Kalaupun tidak bisa bergabung melalui daring luring di tempat perhelatannya, paling tidak monggo ikut memantau. Dari sekarang alat media untuk memantau sesuatu itu enak banget ya. Dari YouTube bisa, mungkin di live Instagram juga ada macam. Apa sih yang sebenarnya unek-unek teman-teman ini yang mau coba disampaikan, Mbak? Ini lho Pak, kudune iki difusi budayane awake dhewe iki kudune ngene. Nah, itu kan kalau nggak ada
yang ngasih tahu ya kita juga kadang mencari tahu juga bingung ki jane seneng ora tau sambal bawang giliran tak gawe sambal bawang malah jebul senenge sambal terasi kan begitu. Paling tidak adalah beberapa masukan dari anak-anak ini, teman-teman yang nanti ketika melihat gelaran kongres ini bisa menjadi bagian. Nun sewu, jangan hanya menuntut wah piye to ini, tapi apa solusimu? Nek ngono kabeh wong iso, Mbak. Ayo solusimu apa? Punya enggak pemikiran bareng, ayo ini semua untuk kita, generasi kita yang akan datang, bagaimana mereka bisa merasa mongkok atau merasa bangga dengan kebudayaan mereka sendiri tanpa harus meninggalkan seolah-olah dia merasa budayanya paling bawah, tidak, tapi paling tidak rumangsa nganggo iki anerbeni yo rumangsa ngrungkepi lah. Supaya kita bisa merasa punya identitas. Orang kalau punya identitas kan enak. Langsung enak. Oh, mbaknya mana ini? Oh, ini dari Jawa, Pak. Oke. Pak Revi. Melengkapi Pak Revi. Nggih. Ya, identitas itu tidak harus selalu pakai belangkon yang kelihatan, tapi pada keramahan kita, pada kadang pada guyon kita. Ya, pernah satu ketika saya naik pesawat dan ketika saya guyon dengan pramugarinya itu kok responnya dari Jogja ya Mas. Padahal saya dalam bahasa Indonesia gitu kan, tapi dengan yakin dia Jogjanya khas. Dia langsung menyebutnya dari Jogja ya Mas. Berarti ada sesuatu yang dia bayangkan yang mungkin tidak senantiasa bisa ditunjukkan dengan jelas, tapi terasa itu adalah ada kejawaan yang cukup merembes ke sana kemari. Nah, kita ingin agar yang sudah dimulai itu menjadi makin meluas sehingga mendapatkan apresiasi yang baik dari berbagai penjuru itu. Siap. Begitu. Ya, terima kasih Pak Revi dan juga Pak Amri. Siap. Untuk informasi yang banyak sekali. Semoga dengan adanya Bincang Talk Show ini ya, bincang spesial ini, kita semakin bangga beridentitas sebagai orang Jawa. Gitu ya. Medok banget ya. Ya, medok itu kan juga identitas ya Pak ya. Medok juga identitas. Oke. Saya Widya Pradipta pamit dulu dari Bincang Spesial. Ketemu lagi besok di hari yang besok hari apa ya? Yang ditunggu-tunggu. Besok hari Rabu di jam yang sama, jam 12 sampai jam 3 sore di Dinamika Jogja Siang. Sampai jumpa.